Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa, ajar kami kuasa-Mu, ajar kami kekuatan-Mu untuk menang di bumi, untuk memenangkan kerajaan sorga di hati kami, di bibir kami, perkataan kami, dan biarlah kami menyenangkan hati-Mu dalam kemenangan-kemenangan sorgawi-Mu dalam hidup kami. Bukan untuk kemenangan kami sendiri, bukan untuk hal-hal duniawi kami, namun untuk menyenangkan hati-Mu, kemuliaan nama-Mu di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita buka dari 1 Tawarik 12. 1 Tawarik 12 ayat 1. Inilah orang-orang yang datang kepada Daud di Siglak selama ia harus menyingkir karena Saul bin Kish. Mereka pun termasuk pahlawan-pahlawan yang membantu dia dalam peperangan. Ayat 2. Mereka bersenjatakan panah dan sanggup melontarkan batu dan menembakkan anak-anak panah dari busur dengan tangan kanan atau tangan kiri. Mereka itu dari saudara-saudara sesuku Saul, dari orang Benyamin. Ya, kita lihat ayatnya ke-8. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud ke kubu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Kita lihat ayatnya ke-14. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Ya, kita lihat bahwa orang-orang ini menolong Daud. Namun kita bisa lihat juga di ayat 18-nya. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Baik, Bapak Ibu, hal-hal ini berkesan sangat perkasa. Ya, sangat perkasa. Bahkan kita bisa lihat ayat 21-nya, mereka ini membantu Daud melawan gerombolan. Sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Ayat 22, dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar, seperti bala tentara Allah. Bapak Ibu, mari kita percayai. Selama kita dipimpin roh Allah, sesuai dengan ayat 18-nya tadi, ya, kita percaya roh Allah memimpin pahlawan-pahlawan, orang-orang yang mungkin kasar, orang-orang yang pakai pedang, orang-orang yang membunuh, dalam peperangan bukan untuk kesukaan mereka. Namun kenyataannya roh Allah yang disebut Maha Kudus juga yang memberkati, yang mengurapi mereka, yang memberi kemenangan pada mereka, yang memberi mereka kehebatan, kesejahteraan pada semua. Itu sebabnya mari Bapak Ibu kita percaya shalom Tuhan harus terjadi. Bukan berantem yang penting, menurut ayat 18 tadi, shalomnya yang penting. Daud adalah orang yang dipimpin roh Allah dan menjadi kepala, orang yang diurapi bahasanya. Sebagai raja yang diurapi, maka Daud adalah orang yang diurapi yang menjadi pemimpin. Maka Tuhan akan kirimkan gerakan hati orang-orang untuk membantu. Sehingga bahkan orang yang bergabung dengan Daud dari berbagai suku, termasuk sukunya Raja Saul sendiri, yaitu suku Benyamin. Orang-orang perkasa, orang-orang hebat bisa digerakkan hatinya untuk memberkati. Dan kuasanya diajaibkan oleh Tuhan. Satu yang paling kecil dari mereka bisa menang lawan 100. Orang hebatnya bisa menang lawan 1000. Ya, itu adalah suatu ide yang Tuhan masukkan ke dalam hati kita orang percaya mengenai kuasa mujizat yang nyata secara fisik. Biarpun tidak bisa kita lihat bahan bakar sorgawinya seperti apa, tidak bisa kita lihat kuasa sorgawi itu terukurnya seperti apa, tapi buktinya menang. Berhasil. Mari kita akui, mari kita imani, mari kita berdoa.
Ya Bapa Surgawi, ini doa kami, Engkau beri kami kemenangan di bumi ini. Bukan untuk menyenangkan diri kami maupun keluarga kami, namun untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Seperti kiranya kami akan membantu orang-orang lain yang Tuhan Yesus gerakan hati kami, sehingga kami pun memberkati orang-orang miskin, orang-orang susah, orang yang menderita. Kami diberi kuasa memberikan kemenangan kepada kami untuk memberkati orang-orang banyak yang sungguh Kau hendak berkati. Beri kami semua kemenangan-Mu, terutama hati kami Kau menangkan, agar kami bisa mengarah kepadamu, bukan fokus pada diri kami, seperti para tentara-tentara yang begitu fokus untuk Daud karena Tuhan. Maka kami pun Kau beri fokus untuk Tuhan, bukan untuk keluarga kami sendiri. Bahkan kami akan memberkati orang-orang yang Tuhan fokuskan untuk kami berkati. Biarlah kuasa Roh Kudus ada pada kami, memberi sejahtera, sejahtera, sejahtera. Shalom, shalom, shalom pada kami semua yang percaya, dan jadikanlah kami sebagai tentara-Mu ya Allah. Tentara sorga-Mu ya Allah, yang penuh kuasa, penuh kemenangan. 1 menang lawan 100 sampai 1000 orang. Dengan kuasa ajaib sorgawi-Mu, penuh mujizat, penuh kuasa, penuh kebanggaan sorgawi, bukan kebanggaan duniawi. Penuh kemuliaan sorgawi, bukan kemuliaan duniawi. Hanya untuk Tuhan Yesus Sang Raja, kuasa, panglima atas semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gagah perkasa anak-anak Allah, mulia sempurna ciptaannya, kudus dan kasih landasannya, karya Yesus kuasanya. Gagah perkasa anak-anak Allah, mulia sempurna ciptaannya, duka dan cita penuhi dunia, nama Yesus penuh jaya, kemenangan Raja Sorga kita, Yesus jaya, Yesus jaya, kemenangan Raja Sorga kita, Yesus jaya.